Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai video praktek pembelajaran mengenai penjernihan limbah oli, maka dari itu kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan nama kelompok-kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, yaitu nama saya Melisa Fatihasari, NPM saya 32211100046. Saya Faisal Bagus Kuncoro, NPM 32211100009. Saya Ahmad Nasihuddin, NPM 322110011. Kami dari program studi PVTMO, Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Otomotif, kelas reguler 1B, Universitas IFET Semarang. Di sini saya akan mempraktekkan cara menjernihkan limbah oli untuk memenuhi tugas akhir semester 1 pada mata kuliah Kimia Otomotif. Sebelum kita mempraktekkan cara menjernihkan limbah oli, sebelum kita memulai praktek menjernihkan limbah oli, ada sedikit penjelasan yang akan saya sampaikan tentang limbah oli, yaitu materinya sebagai berikut. Limbah oli, bentuk limbah oli dan juga karakter atau karakteristik oli bekas seringkali diabaikan. Penanganannya yaitu setelah tidak bisa digunakan kembali. Padahal jika kita asal membuang, hal itu dapat menambah pencemaran di bumi kita yang sudah banyak sekali udara yang tercemar, dan juga jumlah oli bekas yang dihasilkan pastinya sangatlah besar. Adapun bahaya dari pembuangan oli pastinya sangatlah besar. Sebab dengan pembuangan yang sembarangan dapat memiliki efek yang lebih buruk daripada tumpahan minyak mentah biasa. Minyak pelumas berfungsi sebagai pencegah keausan akibat gesekan komponen mesin, pendingin, perapat, peredam suara, dan juga mencegah korosi. Dalam menjalankan fungsinya, setelah jangka waktu tertentu, minyak pelumas harus diganti karena tidak lagi memenuhi spesifikasi yang diperlukan oleh mesin. Sejalan dengan lajunya pembangunan, semakin banyak diperlukan alat transportasi dan mesin-mesin yang membutuhkan minyak pelumas. Pelumas dalam hal ini berarti semakin banyaknya jumlah minyak pelumas, maka semakin banyak limbah yang dibuang. Tentu saja hal itu dapat mencemari lingkungan karena dalam minyak pelumas bekas terkandung sebuah kotoran-kotoran, logam aditif, sisa bahan bakar, dan juga kotoran yang lain. Jika minyak pelumas bekas dipakai dalam pembakaran, langsung akan mencemari. Dalam pembakaran langsung akan mencemari lingkungan sebab bau dan sisa karbonnya. Ditinjau dari komposisi kimianya sendiri, oli adalah sebuah campuran dari hidrokarbon kental ditambah berbagai bahan kimia adiktif. Oli bekas lebih dari itu. Dalam oli bekas terkandung sejumlah sisa hasil pembakaran yang bersifat asam dan korosif, deposif, dan logam berat. Dan ditinjau dari usaha yang dilakukan untuk memanfaatkan oli bekas di antara lain yaitu memurnikan kembali atau proses refinery menjadi refined lubricant. Orang tidak banyak yang tertarik untuk berbisnis di bidang ini karena kos yang relatif tinggi terhadap
Oil Blending Plant (LOBP) dengan bahan baku fresh, sehingga harga jual ekonomisnya tidak akan mampu bersaing, jual ekonominya juga tidak akan mampu bersaing di pasaran. 2. Digunakan sebagai fuel oil atau minyak bakar. Yang masih menjadi kendala adalah tingkat emisi bahan bakar ini masih tinggi. Hanya itu sedikit penjelasan dari saya mengenai limbah oli. Semoga dapat menambah wawasan bagi semua orang. Semoga bisa mengolah kembali limbah oli agar dapat digunakan kembali. Selanjutnya kita akan memulai praktek penjernihan limbah oli. Dan sebelum kita mulai praktek tersebut, pertama-tama saya akan menyampaikan alat-alat dan juga bahan yang akan kita gunakan untuk praktek penjernihan limbah oli, yaitu antara lain Setelah 1,5 jam, oli dan bleaching aid yang dicampur tadi menjadi keras. Tuh, makin keras. Terus video setelah 2 jam ketoro. Ketoro. Bleaching aid setelah 1 jam lama-lama akan mengental mel. Kok gawe laporan. Ini kemungkinan tidak bisa disaring. Ini sudah memasuki 1 jam. Selanjutnya kita lubangi kecil-kecil pada tutup botol bekas air mineral dan juga kita potong bagian air mineral tersebut pada bagian alasnya. Kemudian kita lanjutkan dengan memasukkan tisu ke dalam botol. Kemudian kita masukkan juga pasir silika halus ke dalam botol bekas tersebut. Masukkan pasir silika halus dengan secukupnya. Setelah limbah oli yang kita didihkan tadi mendingin, selanjutnya kita masukkan limbah oli tersebut ke dalam botol yang sudah kita isi dengan tisu dan juga pasir silika halus. Dan jangan lupa untuk menaruh gelas bening atau gelas kaca di bagian bawah botol bekas tersebut agar penyaringan dapat kita lihat langsung pada gelas kaca tersebut. Selanjutnya kita tunggu penyaringan oli tersebut sampai benar-benar keluar oli bersihnya. Dan itu adalah hasil dari oli yang sudah kita saring sebelumnya. Dan selesai sudah praktek pembelajaran penyaringan limbah oli pada kali ini. Saya akan menyampaikan hasil dari penyaringan yang sudah kita lakukan.
mengenai penyaringan limbah oli, yaitu hasilnya bisa membuat oli yang awalnya hitam berubah menjadi warna agak keputihan atau kecoklatan, seperti saat kita melihat sebuah minyak goreng yang masih baru dan hasilnya sangat mirip seperti itu. Karena hal tersebut terjadi karena pasir silika mampu untuk menyaring oli bekas yang mulanya kotor berubah menjadi bening dengan cara yang sudah kita lakukan prosesnya tadi. Dan cukup sekian pembelajaran mengenai penyaringan limbah oli pada video pembelajaran kali ini. Semoga video tersebut dapat menambah wawasan bagi semua orang dan juga bermanfaat bagi semua orang. Video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat saya yang kurang berkenan di hati semua orang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.